Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syarihati wa nusajin asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu lil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, memang ini subuhnya lebih cepat ya Pak Hadi ya. Jadi untuk bangun subuh kita butuh perjuangan ekstra. Kalau plus tahajud berarti jam 4 kurang seperempat kita harus sudah bisa bangun ya. Dan kalau saya perhatikan ini Bapak Ibu semua, pergeseran waktu sholat yang lebih awal ini cukup berefek beberapa hal. Terutama misalnya kedatangan kita pada subuh ya. Jamaah yang biasanya bisa 2 baris sekarang 1 baris itu sudah alhamdulillah. Ya, kemudian yang kedua, saya dengan Mang Bani karena hampir tiap minggu habis Jumatan ya selalu ngitung infak bersama, ternyata itu juga berdampak pada kotak amal ya. Asalnya kita dapat 500.000 rupiah per satu sesi Jumatan, nah sekarang juga turun ya karena karena sebagian besar infak itu kita peroleh juga dari subuh yang kita buka setiap Jumat. Nah itu karena mungkin waktu lebih cepat, tapi itu proses biarkan saja berlangsung ya. Secara manusiawi juga alam menyesuaikan. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke materi ini saya ingin menyampaikan satu hal dulu ya. Terkait perkembangan media sosial kita. Nah ini perlu saya sampaikan satu hal, mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi ini saya masuk nggak ada ya. Jadi ada alhamdulillah salah satu hal yang ingin sampaikan adalah YouTube kita ini sudah eligible untuk pemberian super thanks. Ada yang tahu super thanks nggak? Jadi super thanks itu sejenis fasilitas untuk memberikan gifts kepada channel yang kita sukai. Kalau dalam TikTok itu kan ngasih giveaway-nya pakai cara tertentu ya. Nah, kalau dalam YouTube dia pakai namanya adalah super thanks. Nah, biasanya kalau di super thanks itu di sini ada tulisan ini ya, ada tulisan di sininya beli super tank. Di sini tadi saya bisa ya. Kenapa nggak bisa sekarang? Nah kalau kita klik super tank itu maka, nah ini nih maksud saya. Ini ada kata buy super tank ya. Nah kalau buy super tank ini kita klik, maka kita bisa memberikan gift kepada channel yang kita sukai. Tinggal klik buy and send. Maka di sini kita diarahkan dengan pembayaran secara online, mau pilih berapa, 20.000, 50.000, 100.000, tinggal pilih pakai Dana, pakai Shopee atau GoPay. Nah gitu ya. Ini bentuk support kita pada channel yang kita sukai. Silakan kalau sudah ada. Nah ini fasilitas yang memang juga tidak semua channel bisa ya. Jadi dia harus ada beberapa syarat tertentu dan YouTube kita sudah bisa pakai fasilitas super thanks. Jadi kalau kita klik super thank akan muncul ini, kemudian klik salah satu metode pembayaran yang kita inginkan, klik buy, maka akan terkirim. Cuman biasanya ada sedikit pajak, apalagi Pak Andika kalau pakai operator Telkomsel, saya kirim 20.000, kepotongnya 25.000. Tapi yang nyampe ke YouTube-nya itu ternyata cuma 70%. Jadi karena ada sponsorship dari YouTube. Nah itu sebagai pengetahuan aja Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah ini perjuangan Pak Asep juga ya. Jadi kita bisa masuk ke tahap eligible di super tank. Sementara untuk konteks subscriber kita sudah 995 sudah ya 5 orang lagi sudah bisa masuk ke
eligible dalam konteks jumlah subscribernya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kita hubungkan dulu ruh kita dengan kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berniat kembali mengulang sejarah-sejarah beliau. Mudah-mudahan dari perjalanan sejarah beliau itu kita bisa mengambil hikmah. Karena dari mulai kelahiran sampai kematian beliau itu adalah orang yang paling selalu memberikan inspirasi-inspirasi gitu ya. Kenangan-kenangan indah yang belum tentu kita semua bisa melakukannya. Dalam salah satu shot yang saya kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian lewat YouTube itu, Ustadz kita Bapak Ahmad Nurido menyampaikan bahwa manusia yang paling hebat di antara kaum muslimin adalah manusia yang perbuatannya itu bisa lebih banyak mengcopy paste kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, mengapa Bapak Ibu mencari figur yang lain untuk jadi hidup lebih baik? Kan sudah ada contoh live, sudah ada true story-nya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu caranya adalah dengan memperbanyak membaca tarikh atau sejarah hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mau sukses secara politik bisa belajar kepada Nabi Muhammad. Seorang suami ingin belajar menjadi suami yang baik, maka bisa belajar kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin menjadi tetangga yang baik, bisa belajar kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemimpin perang yang hebat juga bisa belajar kepada beliau. Tetapi mengapa kita masih melirik pada hal-hal yang atau pada orang-orang yang lain gitu ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah terakhir membahas beberapa macam, misalnya proses yang pernah dilewati oleh kehidupan Nabi kita. Termasuk diantaranya adalah beberapa perang. Saya mau nanya dulu, perang yang diikuti Nabi yang langsung berkonfrontasi dengan orang kafir, perang apa saja? Perang pertama, perang yang paling besar apa dulu? Perang Badar. Nah, kaum muslimin menang atau kalah dalam perang Badar ini? Menang. Kemudian habis itu perang apa? Uhud. Dalam Uhud muslimin kalah atau menang? Kalah. Satu lagi perang apa? Perang Khandaq. Nah, itu adalah peperangan yang diikuti oleh Nabi besar kita dengan berkonfrontasi dengan kafir. Ada juga peperangan yang berkonfrontasi perang-perang kecil biasanya, walaupun mereka selalu terlibat, yaitu peperangan dengan kaum Yahudi khusus. Ternyata memang dari dulu sudah ada konflik dari dulu. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, salah satu kalau tidak salah yang kemudian menjadi salah satu peperangan awal antara kaum muslimin dengan orang Yahudi adalah ini, yaitu diantaranya adalah peperangan dengan Bani Mustalik, atau para sejarawan menyebutnya dengan ekspedisi Bani Mustalik ya. Bani Mustalik. Ini kita cek dulu supaya hati-hati ya, jangan saya sampai salah menyebutkan. Ini takutnya jadi ini ya. Nah, kita lihat di sini beberapa jenis perang yang pernah dilewati. Nah, ini perang melawan Yahudi diantaranya. Ada perang Bani Kainuka, ada perang Bani Nazir, dan perang Bani Quraidah. Yang keempat adalah perang Khaybar. Nah, ini perang-perang melawan Yahudi. Berarti yang Bani Mustalik ini salah satu kabilah atau salah satu suku dari bangsa Arab. Nah, apakah ini bangsa Yahudi atau tidak? Nanti kita perlu lacak lagi. Karena di sini harus hati-hati. Kenapa? Ada yang keempat itu ya. Ada yang keempat. Nah, jadi ketika Nabi kita berperang kemudian bersama kaum muslimin di salah satu perang namanya perang Uhud ya, maka kemudian terdengar kabar ya bahwa Bani Mustalik itu berniat menyerang kaum muslimin di Madinah. Jadi kalau nggak salah Bani Mustalik ini satu tempat di mana gitu ya. Nah, kabar ini kemudian sampai ke Rasulullah SAW. Nah, kemudian karena waktu itu pasukan kita mengalami kekalahan yang cukup telak ya akibat kesalahan perhitungan dan lain sebagainya, maka kemudian kaum muslimin kali ini bergerak cepat mengambil pelajarannya. Banyak pelajaran yang diperoleh Nabi kita dan bukan pelajaran Nabi kita ya.
Maksudnya kalau Nabi kita udah tahu banyak, maksudnya sebagai kaum muslimin ya, dari akibat peperangan tersebut banyak dari peperangan Uhud banyak mendapatkan pelajaran, di antaranya adalah perintah Nabi atau pendapat Nabi itu selalu dalam konteks tertentu selalu di atas rata-rata kebenarannya. Termasuk ketika Nabi menempatkan kaum muslimin di puncak tebing itu kan standby di situ, tetapi kemudian disalahi. Akhirnya dari situ kaum muslimin berpegang teguh bahwa apa yang diperintahkan oleh Rasul sami'na wa ata'na. Jadi peperangan itu memberikan pesan seperti itu kepada para sahabat. Nah, kemudian ketika mendengar ada info bahwa Bani Mustalik akan menyerang, maka kemudian kaum muslimin diperintahkan untuk bergerak cepat dengan menyerang terlebih dahulu. Nah, peperangan ini terjadi di dekat Telaga Al-Muraisi, maka disebut juga peperangan Al-Muraisi ya. Kaum muslimin berhasil memenangkan perang dan mendapatkan rampasan berupa 2.000 unta dan 5.000 kambing. Jadi waktu itu harta yang paling hebat itu wajib ya, bukan mobil Fortuner atau Civic, tetapi rampasan perang itu adalah ada kambing, ada unta, dan kuda. Kuda itu termasuk yang agak jarang di situ karena faktor cuaca dan lingkungan di padang pasir menyebabkan kuda tidak bisa begitu bertahan selain unta ya. Ada seorang profesor di UIN itu, Pak Andika, doktor ya. Beliau itu meneliti kalau mengajarnya cerita selalu tentang unta. Karena unta ini semacam gajah bagi orang Thailand. Unta itu bagi orang Arab waktu itu semacam gajahnya Thailand, karena mereka hidup berdampingan di situ ya. Nah, di sini ada juga satu ya ini mungkin perlu disampaikan juga bahwa dalam peperangan ini ada salah satu tawanan perang ya atau gonimah, yaitu kalau waktu itu Bapak Ibu takutnya ada fitnahan dari kelompok agama sebelah ya. Jadi Islam itu katanya kalau berperang suka mengambil rampasan perang, termasuk perempuan dan lain sebagainya. Ini berlaku waktu itu secara umum hukum internasional peperangan. Gitu perlu saya sampaikan ya. Jadi pada waktu itu hukum peperangan internasional membolehkan ketika terjadi peperangan maka seluruh harta yang dibawa, termasuk di situ ghanimah budak belian, itu menjadi rampasan perang. Nah, salah satu rampasan perang itu ada salah satu calon istri Nabi yang bernama Juwairah binti Haris. Jadi ketika terjadi peperangan, beliau ini menjadi salah satu rampasan perang. Dan sebetulnya beliau ini adalah menjadi bagian dari sahabat Nabi. Tetapi kemudian kita bisa dijual beli, waktu itu memang bisa dijual belikan. Kemudian diselesaikan atau dibeli oleh Nabi. Dan kemudian dibebaskan dan dijadikan salah satu istri beliau. Dan efeknya ini besar Bapak Ibu sekalian. Ketika dalam peperangan ini banyak tawanan-tawanan yang merupakan masih saudara dari Juwariyah binti Haris, maka tawanan-tawanan perang itu kemudian dibebaskan, ya, dibebaskan karena sudah menjadi keponakan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebiasaan Nabi dan para sahabat waktu itu adalah memperlakukan para tawanan dengan cara yang baik, sehingga sekarang diikuti oleh Hamas kan. Ya, kita lihat di tribunnews.com itu Pak Hadi ya, ada tawanan yang kemudian dada gitu ya. Pelukan sama Hamas, karena memang di syariatnya begitu gitu ya. Nah, beda dengan yang kita lihat tahanan dari Yahudi ya, ada yang Masya Allah itu ibu-ibu yang sampai hidungnya mencong gitu ya, ditendang atau gimana ya. Itu dalam konteks ini Yahudi ini kalah dalam konteks citra, karena memang karakter aslinya ketahuan gitu ya. Bagaimana mereka kasar, bagaimana mereka beberapa kali keceplosan menyebut bangsa Palestina sebagai bangsa binatang dan lain sebagainya. Jadi ketahuan isi hati mereka sebetulnya yang kurang lebih seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan. Hal yang paling penting juga dalam perang Bani Mustalik ini Bapak Ibu sekalian, terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu hoax pertama dalam dunia Islam. Gosip pertama dalam dunia Islam. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan sampai terjadi. Nah, ini terjadi di zaman Nabi yang kemungkinan terjadi berulang-ulang di kita, ya.
Jadi dalam perang Bani Mustalik terjadi peristiwa berita bohong yang disebarkan kaum munafik ya, yang menyebarkan isu bahwa Siti Aisyah telah berselingkuh dengan seorang sahabat namanya Sofwan binti Mu'attal. Nah, ini perlu ditafsirkan benar-benar ya, perlu dipelajari. Maksudnya supaya tidak terjadi fitnah ya. Saat beliau Siti Aisyah ikut dalam berperang, dalam perjalanan pulang ke Madinah, beliau itu tertinggal oleh tandu yang biasa dibawa pasukan muslim. Jadi suka ada tandu. Kalau siapa yang suka nonton film-film perang klasik no? Contoh Bapak Ibu tonton film Kingdom of Heaven ya. Jadi dalam peperangan itu raja-raja dan para keluarga raja itu dibopong dalam sebuah tandu ya. Kayak gini tandu. Nah, suatu saat Siti Aisyah itu ikut berperang dengan bersama Nabi dalam peperangan Bani Mustalik. Beliau biasanya berada dalam tandunya. Suatu saat kalung pemberian ayahnya itu hilang, jatuh ya. Beliau mencari dulu. Nah, para pemikul tandu itu menduga kalau Siti Aisyah itu masih berada di dalam tandu, diangkatlah. Kalau kita kan mestinya punya insting mana ringan gitu ya. Ini sudah ditakdirkan seperti itu aja mungkin ya. Sebagai bentuk ujian kepada kaum muslimin waktu itu. Nah, sehingga Siti Aisyah ini tertinggal, tidak dibawa oleh tandu gitu. Nah, ketika beliau bingung ketinggalan itu, tiba-tiba ada seorang sahabat yang namanya Sofwan bin Mu'attal. Nah, ini biasanya dalam sebuah peperangan itu memang ada bagian sweeping, yang bagian akhir untuk mengecek barang-barang yang ketinggalan dan lain sebagainya. Nah, sahabat itu namanya adalah Sofwan bin Mu'attal. Atau ada juga yang menyebutkan beliau ini kena suatu uzur sehingga harus pulang agak belakangan. Nah, kemudian beliau melihat istri Nabi itu dan kemudian mempersilahkannya untuk naik unta atau kuda beliau. Unta kalau saya. Nah, ketika melihat Siti Aisyah, Sofwan menawari untuk naik unta miliknya. Jadi, nah ini zaman dahulu itu saya pernah mendengar juga Nabi mempersilahkan salah seorang adik iparnya atau kakak ipar itu naik unta. Jadi nggak ada istilah kayak motor naik sekarang gitu. Jadi kalau kita bawa motor, kalau mempersilahkan numpang itu artinya gimana? Naik ke belakang kan? Nah, kalau zaman dulu nggak ada. Jadi penghormatan dan menjaga fitnah adalah yang naik untanya turun. Kemudian yang dipersilakan untuk naik tumpangan adalah kalau perempuan dia sendirian naik di atas karena menjaga persentuhan muhrim. Jadi akhlak seperti itu begitu dulu. Kalau zaman sekarang terpaksa kita naik gojek aja kan sudah bersentuhan ya. Nah, susah banget untuk menjaga muhrim itu. Nah, godaannya kalau tukang gojeknya agak ganteng dipepet-pepetin bahayanya itu. Atau Pak Andika jangan sampai sesekali terima orderan yang datangnya perempuan bingung naiknya. Nah, zaman dahulu sampai seperti itu. Saya baca 2 kali dalam Bukhari itu Nabi pernah mempersilakan salah satu iparnya Asma atau siapa namanya, salah satu kakak atau adiknya dari Siti Aisyah ya. Beliau diberikan tumpangan untuk mau ngaji. Ya, minum dulu ya Bu, bismillah. Gitu ya. Nah, beliau dipersilakan untuk naik unta. Ya, naik unta. Nah, hebohlah masyarakat Madinah waktu itu ya. Kenapa ya? Bisa barengan gitu ya, bisa barengan. Nah, ini bisa jalan bareng antara Sofwan bin Mu'attal dengan Siti Aisyah yang dipersilakan untuk naik unta beliau. Nah, dari situ muncullah berita-berita hoax yang disebarkan oleh kaum munafik yang waktu itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bahwa Siti Aisyah telah punya affair dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, ini hati-hati dalam konteks ini. Kita juga misalnya melihat seseorang yang kita kenal lewat berboncengan dengan motor. Bisa jadi kasusnya adalah seperti itu. Lagi jalan jauh ada motor lewat kemudian dipersilakan naik. Nah, jangan sampai muncul gosip seperti itu. Dan Nabi kita itu Nabi yang mulia juga sampai terkena dampak isu seperti itu. Jahatnya mulut-mulut manusia gitu ya. Nah, kemudian peristiwa itu membuat Siti Aisyah sampai malu sampai jatuh sakit gitu. Ini berat ya. Di kalangan sahabat Nabi juga sampai terjadi ketegangan. Nah, kemudian keadaan berangsur pulih setelah turun sebuah ayat Al-Quran yang artinya ini surat An-Nur ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga.
Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Jadi hikmahnya ketahuan siapa yang betul-betul mensupport Nabi dan siapa yang akan menusuk dari belakang. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang besar dalam penyiaran berita bohong itu bagian ajab yang besar. Sampai kemudian orang-orang munafik yang paling getol menyebarkan berita bohong tersebut mendapatkan hukuman berupa 80 kali cambukan. Jadi ketahuan siapa tukang gosip-gosipnya yang menyebarkan berita bohong. Di antaranya ada Mistah bin Usasah, ada Hasan bin Sabit, dan Harmah binti Jahsi. Nah, ini orang-orang yang diberikan hukuman 80 kali cambuk karena ngomong berita bohong. Nah, itu adalah perang dengan Bani Mustalik. Selanjutnya yang paling fenomenal berikutnya adalah perang Khandaq, ya, perang Khandaq. Nah, perang Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Nah, kaum muslimin waktu itu baru tentaranya sekitar 3.000 orang, sementara pihak kafir ada yang menyebutkan sampai dari 10.000 sampai dengan 15.000 orang, ya. Ini koalisi antara penyembah berhala dengan Yahudi dan lain-lain sebagainya. Nah, perang dipicu karena provokasi orang Yahudi yang merasa iri dengan perkembangan kaum muslimin. Jadi ketika melihat kaum muslimin tumbuh pesat di Madinah, beberapa kelompok kaum Yahudi yang tidak suka, ya, yang di Madinah itu mereka berangkat ke Mekah, kemudian memprovokasi, menggalang kekuatan ingin menyerang. Jadi kalau ditanya apa motif dari peperangan Khandaq ini adalah dipicu provokasi oleh kaum Yahudi yang iri dengan perkembangan kaum muslimin di Madinah. Kemudian mereka menggalang kekuatan dengan kafir-kafir itu dan kemudian menyerang. Kok polanya mirip-mirip ya dengan yang sekarang, ya? Mirip-mirip ya? Mirip-mirip. Ini bangsa kecil segede Palestina dikeroyok. Ada yang negara adidaya gitu, ada yang mengirimkan senjata dengan daya ledak tinggi, kemudian ada Iron Dome. Wah, itu mirip-mirip kejadiannya itu. Mirip-mirip gitu. Nah, kemudian mereka mengajak kaum kafir Mekah itu untuk menyerang kaum muslimin. Nah, rencana itu didengar oleh kaum muslimin. Ya, kemudian ketika dalam rapat, maka ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi yang kemudian mengusulkan agar dibuat parit di wilayah utara Madinah. Di bawah panasnya terik matahari, Rasulullah dan para sahabat menggali tanah dengan ukuran panjang mencapai, coba bayangkan Bapak Ibu, 5 ziro atau sekitar 3 km. Kita ke Kelumong berapa meter? Ada 500 meter, ada nggak? 3 km mana ya? Lumayan ya, 3 km. Ya, 3 km, lebarnya 4 sampai 6 meter. Nah, jalan kita kayak jalan depan Pasutaya kayaknya. Ada 6 meter, Pak? Ada ya? Lebarnya itu kalau zaman sekarang kalau ada tank lewat kecemplung kayaknya. Kecemplung ya. Kalau zaman dulu kuda pasti udah nggak bisa lewat ya, kayak sungai besar itu ya. Dan kedalamannya itu adalah bayangkan 9 ziro, yaitu sekitar 5,5 meter, panjang 3 kilo, kemudian lebarnya itu adalah 4 sampai 6 meter dan dalamnya 5,5 meter. Wah, itu udah sangat susah. Nah, ketika pasukan Quraisy dan berbagai konspirasinya tiba di Madinah, mereka dikagetkan dengan parit yang menghalangi jalan mereka untuk memasuki kota Madinah guna menyerang kaum muslimin. Berbagai upaya mereka lakukan untuk merobos parit namun selalu gagal. Nah, ada sebuah peristiwa menarik dalam ketika para sahabat, ya, dengan yang langsung ditemani oleh Rasul. Jadi Rasul itu bukan orang yang berpangku tangan, ikut langsung menggali parit. Waktu itu, nah ini kok mirip juga saya sampaikan ya. Kalau zaman sekarang gali terowongan itu. Jadi kaum muslimin itu kekurangan makan, Bapak Ibu sekalian, kekurangan makanan. Ada seorang sahabat yang waktu itu melihat Nabi, kelihatan ada isu waktu itu katanya Nabi sampai diganjal perutnya dengan batu gitu ya. Kemudian beliau melihat Jabir ini melihat perjuangan para sahabat begitu berat ya, lelah dan kelaparan ya. Sehingga kemudian beliau memperhatikan Nabi ya, Jabir Abdullah mengetahui keadaan beliau, Nabi maksudnya, dan merasa iba melihat kondisinya yang tampak lelah dan lapar. Jabir berhasad besar untuk menjamu Rasulullah dengan menjamu Rasul, sehingga ia berkata,
wahai Rasul, aku mohon izin untuk pulang sebentar ke rumah. Nah, ini ceritanya kepotong. Maksudnya pulang sebentar ke rumah. Beliau nanya ke istrinya, Jabir, ini di rumah ada apa? Oh, masih ada adonan roti ya, dan kemudian daging kambing. Baiklah kalau begitu, masak, nanti saya akan mengundang Rasul dan beberapa sahabat. Beberapa ya. Rasul dengan beberapa sahabat untuk makan. Maksudnya beliau ingin menjamu Nabi saja. Tetapi ketika beliau disamperi oleh Jabir ini, wahai Rasul, ada makanan di rumah saya, harap Anda berkenan datang dan makan bersama kami di rumah. Untuk berapa orang dan sebagainya. Ternyata di luar prediksi Jabir, Nabi itu mengajak seluruh sahabat. Kaget kan? Yang asalnya untuk beberapa porsi, tapi kemudian Nabi Muhammad malah mengajak mungkin ratusan orang. Nah, ini mujizat Rasul di sini. Jadi kata Nabi kepada Jabir, sampaikan kepada istri kamu, jangan dulu dibuka panci penutup adonan atau masakan itu sampai aku datang. Nah, sampai diceritakan waktu itu Nabi langsung yang membuka tutup pancinya itu, dan kemudian ada yang nyebutin didoain dalam beberapa redaksi, ada yang tahu dikepoh nggak? Poh, gitu. Ada juga nyebut ada bahasa yang lebih ekstrim katanya diludahin gitu ya. Diludahin. Jangan dipraktekkan Pak Andika. Jangan dipraktekkan. Ternyata katanya Nabi langsung yang menyiduk makanan itu dan membagi kepada sahabat, sampai ada kata-kata beliau, silakan masuk dan jangan berdesak-desakan. Kalau desakan berarti banyak ya, berdesak-desakan. Nah itu makan semua, ratusan orang cukup semuanya makan. Padahal bayangin aja satu ekor kambing dengan beberapa adonan tepung itu cukup berapa orang? Paling 4-5 orang gitu ya. Bahkan saya pernah dengar orang Arab itu kalau makan satu kambing bisa habis 3 orang. Ya, 3 orang. Ini bisa satu rombongan. Itu adalah satu mujizat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah seperti apa, apakah ada proses malaikat menggantinya, kita tidak pernah tahu. Jadi ada seperti itu. Nah, ini salah satu mujizat yang terjadi. Jadi dalam beberapa peristiwa penting itu mujizat Nabi itu selalu ada, dan memang ini tidak muncul ke permukaan karena Nabi itu lebih dominan dari akhlak dan perbuatannya gitu ya. Jadi mujizat itu padahal ada. Gitu. Nah, ini adalah peta peperangan. Kenapa waktu itu umat Islam dalam perang Khandaq bisa menang? Karena jadi Madinah waktu itu dikurung oleh 2 gunung ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, di sini letak pembangunan parit itu. Jadi tidak ada pilihan lain bagi kaum kafir untuk menyerang Madinah waktu itu kecuali lewat depan ini, dan depan ini sudah dibuatkan parit sehingga mereka tidak bisa masuk, sehingga kalah. Dan di sini juga ada kecerdasan luar biasa dari Nuaim bin Mas'ud, yang dia ini adalah seorang mu'alaf yang baru masuk. Kemudian kata Nabi, kamu jangan ikut bertempur dulu, silakan kembali lagi ke kelompok kamu. Nah, di sini pentingnya diplomasi. Kalau zaman sekarang mah kita perang dengan isu di media sosial. Ini peran dari Nuaim bin Said. Kenapa Nuaim bin Mas'ud? Jadi beliau ini menyampaikan berita seolah-olah kepada kaum kafir yang akan menyerang, nggak usah menyerang deh, karena kekuatan mereka lagi besar-besarnya, lagi hebat-hebatnya. Jadi akhirnya beberapa di antara kelompok itu mundur, nggak mau menyerang ke Madinah. Nah, ini persis seperti yang harus kita lakukan. Persis yang dilakukan oleh para pemilik media sosial di Indonesia yang menyerang tentara-tentara Israel dengan kalimat peluru kata-kata. Sampai ada begini statusnya itu, orang reporter Yahudi sama tentara itu sampai begini. Saya minta maaf kepada seluruh penduduk Indonesia, katanya, please jangan menyerang keluarga kami lagi. Jangan sampai anak saya diteror dan lain sebagainya. Ya, gara-gara mereka mengucapkan kata-kata kasar, langsung diserang, diteror dengan kata-katanya penduduk Indonesia. Kalau dalam urusan teror kata-kata mah orang Indonesia paling jago. Paling jago ya, ngomel-ngomel di media sosial. Perang mulut jago. Perang mulut itu jago. Tapi kalau Indonesia katanya diserang oleh Rusia itu paling kuat 5 jam. Tapi kalau perang mulut bertahun-tahun bisa. Begitu ya analisis para ahli perang mulut. Dan ini berhasil. Dalam konteks ini tepat bisa digunakan perang mulut itu, meruntuhkan moralnya ya, meruntuhkan moral. Nah, itu adalah perang Khandaq ya, peristiwa penting dalam perang Khandaq. Kalau dalam Bani Mustalik kita
menemukan peristiwa penting, yaitu tentang bahayanya berita hoax. Dalam perang Khandaq kita menemukan bagaimana perlunya strategi perang dan ada perlunya diplomasi, ya, bagaimana menurunkan moral atau menaikkan moral gitu ya, semangat. Nah, ini peperangan Khandaq Bapak Ibu sekalian ternyata menginspirasi peperangan dunia modern, sehingga di tahun 1900-an ketika terjadi perang dunia I, banyak juga peperangan antara tentara-tentara yang menggali parit di sini ya. Ini adalah bekas-bekas perjuangan terdahulu. Ini Bapak Ibu silakan salah satu contoh peperangan pakai dengan sistem parit ini, film ini yang pernah saya tonton. Ini film bagus ya. 1917 filmnya itu ya. Jadi ini kisah nyata peperangan yang terjadi di Perang Dunia I. Ada seorang prajurit yang dia diperintahkan oleh jenderal untuk menyampaikan pesan kepada front pasukan terdepan gitu ya, untuk menghentikan peperangan atau menghentikan serangan, karena di situ ada tipu daya yang bisa menyebabkan peperangan itu menghabiskan tentaranya gitu ya. Jadi ada jebakan. Ini disuruh mengantarkan surat. Jadi simpel ceritanya itu. Dua tentara dengan temannya itu disuruh mengantarkan surat pesan ke garis terdepan, tetapi melewati perjalanan yang berat, melewati peperangan seperti ini. Saya suka biasanya film-film kolosal yang kayak gini ya, adegan-adegan itu. Ada juga misalnya itu Quiet Place. Ada yang film Jermannya juga, lupa judulnya, kayak gini nih, sama juga kayak gini. Jadi ada yang menyatakan bahwa gaya peperangan seperti ini terinspirasi dari perang parit atau perang Khandaq. Ya. Nah, itu adalah peperangan konfrontasi terakhir secara langsung Nabi kita dengan kafir Quraisy, ya, dengan kafir Quraisy. Nah, setelah itu ternyata terjadi namanya perjanjian Hudaibiyah. Nah, penyembah berhala Mekah dan Muslim mengebarkan perang 3 kali, yaitu ada perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Meskipun kaum muslimin telah mengalahkan para penyembah berhala dalam 2 pertempuran ini, mereka masih belum cukup kuat untuk berperang lagi melawan kekuatan sebesar itu. Nah, kemudian Nabi menyeru para pengikutnya untuk menunaikan umroh, ya. Dan karena di situ berdasarkan petunjuk Allah melalui mimpi beliau. Beliau dengan 1.400 sahabatnya menempuh perjalanan mereka melalui Makkah. Karena niat mereka untuk melakukan kewajiban agama, ya. Mereka hanya membawa 70 senjata kurban. 70 senjata, mungkin kurban juga, kok ada kurban ini. Salah ketik ya. Ketika para penyembah berhala Mekah mencegah mereka masuk kota, nah kafilah yang dipimpin oleh Nabi memutuskan untuk tinggal di Hudaybiyah dan berkemah di sana. Jadi mereka dicegah masuk ke Mekah itu. Ya, dicegah masuk. Nah, disinilah kemudian para sahabat dengan instruksi Nabi menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke Mekah itu bukan untuk menyerang tetapi untuk berhaji, tetapi ditolak. Nah, kesempatan itu kemudian digunakan oleh Nabi, ya, dengan para sahabat dengan kaum kafir untuk melakukan perjanjian yang namanya perjanjian Hudaibiyah. Jadi kalau ditanya dahulu mana terjadi antara perang Khandaq dengan Hudaibiyah, adalah lebih dahulu terjadi perang Khandaq. Setelah itu kemudian terjadi perjanjian Hudaibiyah. Nah, di sini ada 10 poin sebetulnya dalam perjanjian Hudaibiyah ini, tetapi ada 4 yang paling fenomenal. Pertama, kedua belah pihak bersedia menghentikan gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, 10 tahun ramai kan? Kalau Hamas Yahudi berapa lama? 4 hari. 4 hari, tapi hari kelima udah gregetan. Nah, 10 tahun. Setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih menjadi pengikut Nabi atau menjadi pengikut dari kaum kafir. Tapi di sini ada kecurangan sebetulnya, ya, yang menguntungkan secara tertulis buat kafir, tapi buat kaum muslimin malah menjadi kebaikan. Kaum muslimin wajib untuk mengembalikan orang Mekah yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW di Madinah tanpa alasan yang benar kepada walinya. Jadi kalau ada orang Mekah datang ke Madinah, ya, itu wajib dibalikan oleh Nabi gitu. Jadi ada orang Mekah mau niat masuk Islam nih, datang ke Madinah, itu
orang Madinah harus mengembalikannya pulang, nggak boleh. Nah, ini ada peristiwa penting di sini. Ada seorang sahabat yang terkena dampak dari peraturan ini. Ya, beliau ini ingin mengikuti Nabi, tapi sama Nabi karena sudah komitmen, kamu belum bisa saya terima dulu karena saya terikat dengan perjanjian. Beliau ini paham. Nah, tapi agak sedikit kecewa. Dia nggak kembali ke Mekah, tetapi kembali ke sebuah tempat. Nah, disitulah beliau ini kemudian menyerang kapilah-kapilah orang Mekah yang lewat ke situ. Nah, sampai kemudian orang Mekah jadi frustasi, oh nih, kaum muslimin kayaknya semakin banyak, udah ada yang di Madinah, ada yang di jalan, ada. Nah, ini kemudian orang ini ujung-ujungnya bisa masuk ke Madinah. Nah, sedangkan kaum kafir Quraisy tidak wajib mengembalikan orang Madinah yang menjadi pengikut mereka. Tetapi sebaliknya kalau dari pengikut Nabi yang berasal dari Madinah yang ingin balik ke Mekah itu sudah tidak boleh balik lagi ke Madinah. Curang kan? Curang. Tetapi justru ini keuntungan. Kenapa keuntungannya? Jadi kalau ada orang Madinah pengikut Nabi yang balik ke Mekah, di situ beliau dipersilakan untuk menyebarkan ajaran di Mekah. Gitu ya. Ada yang menyebarkan seperti itu. Kemudian kunjungan rombongan umat Islam untuk menukai ibadah haji ditangguhkan pada tahun berikutnya. Lama kunjungan paling lama adalah 3 hari dan tidak diperbolehkan membawa senjata. Nah, itu perjanjian. Hikmah dibuatnya perjanjian Hudaibiyah adalah satu, dampak ekonomis. Selama 10 tahun kaum muslimin itu bisa berdagang bebas sehingga mendapatkan keuntungan. Kemudian menghentikan korban jiwa, kemudian dakwah semakin intensif ya bisa dilakukan, dan kemudian keempat, Nabi bisa melakukan dakwah secara mancanegara. Jadi pada periode itu Nabi bisa berkirim surat kepada raja-raja dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah kesempatan mendapatkan hidayah. 10 tahun itu waktu yang cukup lama sehingga dakwah lebih luas, sehingga hidayah bisa lebih tumbuh, lebih hebat lagi. Ini adalah apa? Bapak Ibu ada yang tahu? Masjid Hudaibiyah, masjid yang dibangun di tempat Hudaibiyah. Waktu umrah ke sini enggak, Pak? Enggak ya? Nah, ini tempat-tempat suci, jadi nanti kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk umroh, di list tempat-tempat mana yang ingin kita kunjungi. Biasanya yang paling fenomenal kan Gua Hiro gitu kan. Gua Hiro. Tapi sayang ada beberapa tempat tertentu yang memang katanya masih disembunyikan ya, karena mereka takut dijadikan propat atau tempat apa gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ini sudah semakin dekat ke akhir ya. Perjalanan ke Mekah atau perang Mu'tah. Nah, ada satu lagi peperangan, tapi ini bukan konfrontasi langsung ya dengan kaum kafir, ini mungkin dengan sejenis kabilah tertentu ya. Kisah ini, perang Mu'tah ini dimulai dengan diutusnya Haris bin Umar al-Ajri sebagai delegasi Rasulullah guna mengantarkan dakwah kepada raja kota Busra di negara Suriah. Ya, di tengah perjalanan, tepatnya di kawasan Mu'tah, Al-Haris bin Umar al-Ajri disergap oleh Surahbil bin Amr al-Ghasani dan kelompoknya. Haris bin dibunuh. Jadi kan tadi kita dapat berita bahwa salah satu hikmah dari perjanjian Hudaibiyah, Nabi bisa berkirim surat ke beberapa tempat. Kalau nggak salah ini adalah bagian dari tentara Rom gitu ya, tentara Romawi atau apa daerah sini itu. Nah, Nabi mengirimkan surat, mengirimkan utusan lewat Haris bin Umair ya, untuk ke salah satu raja yang ada di sini. Tetapi disergap, kemudian dibunuh. Nah, hal ini kemudian menyebabkan kabar kematian ini sampai juga di telinga umat Islam kaum Madinah ya. Para sahabat sangat marah dengan datangnya kabar ini. Setelah sholat zuhur berjamaah, Rasul mengumpulkan sahabat serta menunjuk daftar panglima perang di antara mereka. Jadi karena utusan Nabi dibunuh, kemudian ini menyebabkan kemarahan atau ketersinggungan di hati umat Muslim. Sehingga waktu itu kemudian Nabi mengumpulkan para sahabat dan akan menyerang ke daerah Mu'tah ini. Bukan Mu'tah ya. Dan ditunjuklah beberapa orang pemuda yang akan menjadi pemimpin perang. Di antaranya adalah Zaid bin Haris, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawhah. Di sini juga ada peristiwa yang menunjukkan kemukjizatan Nabi. Nanti ya. Nah, kemudian dalam hadis Bukhari diceritakan dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan Rasulullah menunjuk Zaid bin Haris pada perang Mu'tah
Kemudian Rasul bersabda, apabila Zaid terbunuh maka digantikan oleh Ja'far yang merupakan keponakan beliau, kakak dari Sayyidina Ali ya. Dan apabila Ja'far terbunuh maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Jadi sudah jelas aturan mainnya. Barang siapa yang terbunuh duluan maka penggantinya ini. Zaid bin Haris ini kalau tidak salah ada putra angkat dari Nabi. Kemudian beliau, kita masuk slide berikutnya. Dalam peperangan pun terjadi sangat sengit. Tak lama kemudian, ini Zaid bin Haris roboh dengan banyak anak panah menancap di sekujur tubuhnya. Bayangin ya. Pernah lihat ada binatang yang menyerang landak ya, kemudian penuh. Nah ini kurang lebih kita bayangkan betapa dahsyatnya perjuangan. Ini Zaid ini adalah salah seorang anak angkat beliau dan sangat dicintai oleh Nabi. Yang kemudian beliau syahid dalam peperangan Mu'tah. Jadi kalau ada pertanyaan kapan Zaid bin Haris meninggal, yaitu ketika beliau memimpin pasukan dalam peperangan Mu'tah. Meninggalnya dengan cara apa? Dengan cara banyaknya anak panah yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian ketika beliau meninggal, Ja'far bin Abu Thalib datang mengambil bendera perang dari Zaid bin Haris dengan gagah berani ia maju seraya mendendangkan syair. Jadi salah satu simbol dari pemimpin perang waktu itu, mereka biasanya memegang bendera. Bendera itu berpindah tangan kepada pemimpin berikutnya yang menggantikan ketika jenderal berikutnya sebelumnya meninggal. Zaid bin Haris menggantikan dan kemudian mendendangkan syair. Sungguh indah sekali surga telah mendekat kepadaku. Ia sangat indah serta sangat sejuk airnya. Untuk membangkitkan semangat. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib memegang erat bendera perang di tangan kanannya. Ini kalau orang Syiah yang menceritakan ini mereka sambil nangis-nangis. Sayangnya tangan kanannya putus ditebas musuh. Jadi asal mulanya bendera itu diambil oleh tangan kanan. Tangan kanannya tertebas oleh pedang musuh, terlepas. Kita mah nggak mundur, gak gelinding-gelindingan. Kalau beda bola itu ketendang kaki aja gelinding-gelinding gitu. Kalau ini enggak. Diambil lagi dengan tangan kiri setelah tangan kita bayangkan ya, ini sahabat ya, bukan orang sembarangan, kekasih-kekasihnya. Kita lihat tangannya terputus, diambil dengan tangan kiri ya. Kemudian Ja'far memegang erat bendera dengan tangan kirinya. Sayangnya tangan kirinya juga kemudian terputus. Maka Ja'far bin Abi Thalib tetap mempertahankan bendera perang dengan lengan yang masih tersisa. Jadi maksudnya dipegang dengan dua tangan buntungnya gitu ya. Sehingga beliau mati syahid. Dengan sebab inilah, nah ini hadis. Dengan sebab inilah Allah mengganti dua tangan Ja'far bin Abi Thalib yang terputus dengan dua sayap yang indah di surga. Rasulullah bersabda, aku melihat Ja'far bin Abi Thalib memiliki dua sayap. Ia terbang kemanapun yang ia mau. Padahal Rasul tidak ikut dalam peperangan ini. Jadi Rasul itu sudah mendapatkan laporan-laporan itu sampai ke dalam pikiran Rasul mungkin dari informasi atau ilham yang disampaikan oleh Jibril. Sampai seperti itu Bu ya. Jadi satu jenderal sudah gugur dengan diserang anak panah, jenderal yang kedua gugur dengan terpotong-potong tangannya, dan kemudian diganti dengan satu lagi jenderal berikutnya adalah Abdullah bin Rawahah, seraya mendendangkan sebuah syair lagi, wahai diriku seandainya engkau tidak terbunuh nantinya, yang engkau juga akan mati. Mati kematian telah memanggilmu. Jadi selalu begitu untuk membangkitkan semangat. Ia mengurus pedangnya dan berlari menuju kerumunan musuh. Sayangnya Abdullah bin Rawahah terbunuh dan mati syahid. Bayangkan 3 jenderal kita meninggal dalam peperangan Mu'tah. Ya. Nah, disinilah muncul seorang tokoh yang kemudian terkenal zaman sekarang kita mengenal. Jadi debut beliau sebagai jenderal waktu itu adalah di peperangan Mu'tah. Jadi ketika Ja'far syahid, Zaid bin Haris syahid, Ja'far bin Abi Thalib syahid, dan Abdullah bin Rawahah kemudian syahid juga. Ada satu lagi pengganti debut pertama. Siapa kira-kira? Khalid bin Walid. Nah ini debut pertama Khalid bin Walid yang waktu ini beliau sudah menjadi muslim. Karena waktu itu dalam peperangan Uhud justru beliau adalah pahlawannya orang kafir. Tetapi dalam peperangan Mu'tah beliau menjadi pahlawan. Nah disinilah peperangan Khalid bin Walid memimpin. Nah
Sebelum itu Rasulullah menceritakan jalannya perang Mu'tah dari tempat yang jauh di kota Madinah. Padahal saat itu belum ada kabar sedikit pun yang sampai kepada penduduk kota Madinah. Bayangkan betapa kaum muslimin itu tidak syami'na wa ata'na kepada Rasul. Mengapa? Karena berita yang disampaikan oleh Rasul walaupun beliau tidak ikut dalam peperangan itu betul-betul sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sehingga betul-betul tunduk sahabat itu karena melihat keajaiban-keajaiban itu. Ini dalam sebuah hadis Bukhari diceritakan dari sahabat Anas bahwa Rasulullah SAW menceritakan Zaid, Ja'far dan Ibnu Rawha kepada manusia sebelumnya datang menceritakan Zaid, Ja'far dan Ibnu Rawha kepada manusia sebelum datangnya kabar kepada mereka. Jadi sebelum datang utusan dari peperangan Mu'tah, Rasul sudah bercerita tentang keadaan Zaid, Ja'far dan Ibnu Rawha kepada para sahabat yang ada di Madinah waktu itu. Rasulullah bersabda, bendera perang dibawa oleh Zaid, kemudian ia wafat. Selanjutnya bendera perang dibawa oleh Ja'far, kemudian ia wafat. Selanjutnya bendera dibawa oleh Ibnu Rawha, kemudian ia wafat. Gitu ya. Ini salah satu mukjizat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Coba kalau kita berada di zaman sekarang gitu ya, ada orang yang bisa menceritakan hal-hal tersebut. Kira-kira kita terkagum-kagum nggak? Kagum-kagum ya. Cuman sayangnya zaman sekarang yang kayak gitu biasanya dukun. Karena dia bekerja sama dengan jin. Tapi waktu itu ya Rasul memang dengan mukjizatnya. Kalau zaman sekarang justru kita harus agak curiga dengan orang-orang seperti itu. Takutnya dia bekerja sama dengan apa? Pak Andika ya, hati-hati. Nah ini beda kondisi, kita harus hati-hati. Jangan sampai karena kita Rasul juga begitu. Nah kalau zaman sekarang harus hati-hati. Karena bisa jadi dia punya unsur-unsur niat-niat lain. Kalau zaman Rasul ya memang mukjizatnya. Ini perlu kita garis catat. Nah kemudian di sini diceritakan bahwa peperangan harus dihentikan sementara karena telah masuk waktu malam. Esok harinya Khalid bin Walid membuat strategi baru. Ia mengubah pasukan di sayap kanan untuk menempati posisi sayap kiri, serta mengubah pasukan di sayap kiri untuk menempati posisi kanan. Diatur gitu ya. Selain itu ia juga mengubah pasukan di baris depan untuk menempati barisan belakang dan sebaliknya. Strategi ini sangat jitu karena membuat pasukan musuh menyangka telah datang bala bantuan. Nah pintar ya. Jadi pasukan kanan ditukar dengan pasukan kiri, itu kan? Pasukan depan diputar dengan pasukan belakang. Musuh jadi down moralnya. Kenapa? Karena mereka menyangka kaum muslimin sudah datang bala bantuannya. Keren ya? Keren. Tapi kalau sepak bola nggak gitu ya, karena sudah dirilis sudah dirilis penggantinya. Nah ini keren. Strategi perang bisa seperti itu. Nah ini perang Mu'tah ya, dia dekat ke Jordania ya. Kalau Tabuk di bawah. Nah ini maaf, tenggorokannya lagi gatal-gatalnya. Oke, selanjutnya penaklukan Mekah. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Pernah dengar istilah perang Tabuk? Nah, perang Tabuk itu terjadi sebelum atau setelah penaklukan Mekah? Setelah penaklukan Mekah. Nah, ini terakhir ya Bu. Kalau kita cerita semua tidak akan habis sebulan. Nah, oke ya. Di sini adalah peperangan ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, maka kaum kafir semakin down moralnya, kaum muslimin semakin kuat, sehingga kemudian Rasulullah SAW berserta pasukannya setelah terjadi perang Mu'tah dan sebagainya, Rasul beserta 10.000 pasukan datang ke Mekah, ya, datang ke Mekah dengan membawa 10.000 pasukan. Mereka berangkat dari Madinah pada tanggal 10 Ramadan. Rasulullah membagi pasukan menjadi 4 divisi yang dipimpin oleh para sahabat, yaitu Jubair, ada Sa'ad, ada Abu Sulaiman dan Khalid bin Walid. Abu Sulaiman, Khalid bin Walid, ada Abu Ubaidah. Nah, kemudian keempat divisi itu memasuki Mekah dari 4 penjuru arah yang berbeda. Nah, Mekah ditaklukkan nyaris tanpa pertumpahan darah pada 20 Ramadan. Jadi berangkat dari 10 Ramadan, tiba 20 Ramadan. Ada yang menyebutkan itu pas dengan 1 Januari 630 Masehi. Jadi ulang tahun 1 Januari itu sebetulnya pas dengan penaklukan
Makkah, Fatu Makkah, ya Fatu Makkah. Ya. Nah, Rasulullah kemudian membersihkan tak kurang dari 360 berhala yang berserakan. Jadi masuk ke kota Makkah itu udah pada berdiam diri. Bahkan Rasulullah mengatakan kata-kata seperti ini, barang siapa yang mereka tidak keluar rumah dan sebagainya, maka tidak akan disakiti. Tidak akan disakiti gitu ya. Jadi kalau di dalam diam rumah itu tidak akan diserang dan sebagainya. Sehingga itu membuat kepanikan di kalangan para kafir Quraisy ya, dan mereka tidak berani keluar rumah. Disinilah turun sebuah ayat yang sering dibaca, yaitu Inna fatahna laka fatham mubina. Ya, di sini adalah jadi ayat yang berkaitan dengan Fathul Makkah adalah Al-Fath itu ya. Rasulullah mengumumkan kepada penduduk Mekah, siapa yang masuk masjid maka dia aman. Nah, ini yang maksud ya. Siapa yang masuk masjid maka dia aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Siapa yang masuk rumahnya dan menutup pintunya maka dia aman. Jadi intinya yang masuk masjid aman. Yang takut berbondong-bondong masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman, dan dia yang masuk ke rumahnya dia aman. Ya, maka dia. Nabi terus berjalan hingga sampai di Masjidil Haram, kemudian tawaf dengan menunggang unta sambil membawa busur yang digunakan untuk menggulingkan berhala-berhala di sirih Ka'bah yang dia lewati. Saat itu Nabi membaca firman Allah, Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang benar telah datang dan batil yang telah lenyap. Sungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Nah, di situ ya. Nah, inilah kemenangan besar kaum muslimin, yaitu dengan penaklukan Mekah. Tetapi ekspedisi atau peperangan itu terus berlanjut ya. Di antara yang paling dahsyat waktu itu adalah peperangan Tabuk. Jadi peperangan Tabuk itu kaum muslimin berangkat ke Madinah berangkat dari Madinah menuju Tabuk dengan membawa 30.000 orang. Kalau tadi 10.000, sekarang udah 30.000. Ini jumlah prajurit jihad terbesar yang pernah dipimpin oleh Nabi. Apa tujuannya? Karena waktu itu ada ancaman datang dari Syam, waktu itu yang masuk wilayah Kekaisaran Romawi. Jadi waktu itu sudah ada ancaman berikutnya, yaitu Kekaisaran Romawi. Dan kemudian kaum muslimin datang ke sana menyamperin, tapi mereka nggak mau keluar katanya, nggak mau keluar. Kenapa saya mengangkat ini? Karena ada satu cerita yang sering kita dengar. Pernah dengar Masjid Diror? Ya, Masjid Diror. Nah, Masjid Diror ini terjadinya adalah ketika akan terjadi peristiwa peperangan Tabuk. Ada salah satu pendiri atau kerabat pembangun Masjid Diror, ya, yang kemudian dia diberitakan melobi orang Romawi waktu itu untuk menyerang kaum muslimin. Itu salah satunya Pak Hadi ya. Dan dia itu punya kolega di Madinah membuat sebuah masjid. Padahal masjid ini ditujukannya adalah untuk menampung ketika orang-orang Romawi menang, yang dilobi-lobi oleh salah satu orang ini, Yahudi kalau nggak salah ya, datang ke Romawi, dilobi-lobi, ayo kita serang kelompok, maaf ya, Muhammad dan sebagainya gitu. Ayo kita serang mereka, nanti kami sediakan tempat kalian untuk beristirahat, yaitu sebuah masjid yang sengaja dibangun dulu. Kemudian masjid ini oleh para kaum munafik disebutkan akan digunakan untuk menampung kaum miskin dan orang yang terluka dari kaum muslimin katanya, sehingga Nabi mengizinkan. Ternyata ini siasat orang munafik yang justru sebetulnya akan menggunakan masjid ini untuk menampung orang-orang kafir yang berasal dari Romawi kalau mereka berhasil menyerang Madinah. Bisa dipahami ya, Masjid Diror ini. Nah, dia Masjid Diror ini sebetulnya masjid yang tujuannya dibangun untuk memecah atau bahkan menikam umat Islam dari belakang. Sehingga Nabi mendapatkan berita ini ya. Nah, pembakaran Masjid Diror dilatar belakangi adanya niat busuk tersembunyi di balik pembangunan masjid itu. Kelompok munafik berharap Masjid Diror bisa melemahkan umat Islam dari dalam, seraya mereka mempersiapkan rencana penyerangan ke komunitas Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Jadi katanya dibangun untuk merawat pasukan Muslim, ternyata padahal tujuannya adalah untuk menampung musuh ketika mereka berhasil menyerang Madinah. Dalam riwayat disebutkan Amir Ar-Rahib sempat mendekati Raja Heraklius untuk berkolaborasi. Nah, ini orangnya, Amir Ar-Rahib. Ia juga tercatat pernah berada di dalam barisan kaum musyrikin melawan Nabi Muhammad dan pasukannya di perang. Yang satu-satunya perang di mana Nabi dan pasukannya dikalahkan. Maksudnya di perang Uhud sepertinya ya. Nah, pada mulanya Nabi sudah memiliki rencana untuk mengunjungi masjid itu. Karena informasi yang sampai
kepadanya masjid itu dibangun untuk orang-orang sakit, orang-orang tua dan lemah yang tidak sanggup pergi ke Masjid Quba. Masjid yang dibina langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi berkunjung ke masjid itu, Allah menurunkan wahyu sebagaimana dikemukakan di atas, yang mengingatkan bahwa masjid itu bukan masjid biasa, tetapi masjid yang didirikan untuk memecah belah umat Islam. Nah, cukup Bapak Ibu sekalian sampai sini. Nah, di sini kita simpulkan bahwa pada masa Nabi tercatat umat Islam berperang 4 kali melawan Yahudi. Seluruhnya berujung kekalahan Yahudi ya. 3 pertempuran adalah perang Bani Kunaika, perang Bani Quraidah dan perang Khaybar. Nah, ada satu lagi namanya perang Khaybar. Nah, ini ada hubungannya. Jadi setelah peristiwa Tabuk ini ada satu lagi peristiwa namanya perang Khaybar. Saya tidak ceritakan. Dan dalam perangan Khaybar ini Nabi pernah berhasil ya menaklukkan kaum Yahudi di Khaybar ini. Tetapi kemudian Nabi pernah disuguhi daging kambing beracun oleh seorang wanita yang merupakan istri dari penduduk Khaybar, namanya Zainab bin Harith. Diracun sampai ada seorang sahabat yang dahulu lebih dahulu makan gitu ya, sehingga kemudian meninggal dunia. Nah, Rasul sempat makan 1 suapan ya, dan kemudian dimuntahkan kembali karena dagingnya itu ngomong. Ini ceritanya. Daging ngomong kalau dagingnya itu adalah sudah ditaburi racun. Nah, kemudian ahli sejarah banyak mengaitkan bahwa peristiwa Nabi Muhammad SAW memakan daging kambing ini dan ada sedikit racun yang masuk. Sehingga kemudian ada orang yang menduga, atau sejarawan ya, yang menduga bahwa salah satu penyebab kenapa Nabi Muhammad waktu itu sakit keras sampai beliau meninggal adalah diantaranya efek dari keracunan itu. Walaupun jaraknya agak panjang. Tapi ini masih kontroversi ya. Kontroversi. Ini kalau didengar kaum sebelah ya suka diangkat dibesar-besarkan itu. Besar-besarkan. Tapi juga ini bisa kita pahami kalau dari sisi sejarah. Nah, dari situlah kemudian mungkin ini peperangan terakhir ya, yang kemudian diikuti Nabi sampai beliau kemudian wafat. Ya, dan untuk wafatnya saya pikir nanti Bapak Ibu silakan bisa mencari informasi lebih detail lagi dalam buku-buku sejarah. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Intinya yang ingin saya sampaikan, mengapa pakai kata istilah kronologi tarikh dalam kronologi, supaya nggak keputar-putar. Karena kalau kronologinya salah, informasi atau kesimpulannya bisa salah. Termasuk Masjid Diror. Masjid Diror itu ternyata belakangan kisahnya. Kita suka kecampur-campur, menyangka di awal padahal Diror. Dulu juga saya pernah mendengar ada seorang penceramah mengatakan katanya Nabi Muhammad SAW pernah digandeng oleh Sayyidina Ali. Waktu itu Sayyidina Ali masih muda dan perjaka. Nah, itu ceritanya salah karena ketika Nabi digandeng dalam keadaan sakit, tentu saja beliau sudah menikah dengan Siti Fatimah. Nah, itu ketukar-tukar ceritanya. Baik Pak Hadi, cukup. Mohon maaf waktunya banyak ya, menyita waktu. Tapi ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan di awal, mudah-mudahan kita bisa senantiasa mengambil pelajaran dari kisah-kisah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa mengikuti jejak langkah beliau dan mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga kita layak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.